Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andrea Rerin Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah sedang mempersiapkan transformasi dari pola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ke kelas rawat inap standar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi peserta BPJS selama ini. Pemerintah Indonesia tengah menggodok kebijakan transformasi layanan BPJS Kesehatan menuju kelas rawat inap standar atau KRIS. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang telah lama dikeluhkan masyarakat terkait kualitas layanan BPJS, seperti menurunnya standar pelayanan dan ketidakcukupan fasilitas obat di rumah sakit. Dalam sistem BPJS saat ini, layanan kesehatan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Yang disesuaikan dengan besaran iuran peserta. Namun, seringkali standar pelayanan di tiap kelas tidak konsisten, dan peserta BPJS kerap dihadapkan pada situasi harus membeli obat di luar fasilitas BPJS karena keterbatasan stok obat di rumah sakit. Melalui KRIS, pemerintah berupaya menciptakan standar yang lebih jelas dan merata dalam layanan kesehatan. Diharapkan dengan adanya standar ini, kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat, dan masyarakat terutama yang kurang mampu tidak lagi terbebani biaya tambahan untuk mendapatkan pengobatan yang layak. Pemerintah menegaskan bahwa rumah sakit baik negeri maupun swasta harus berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat dan bukan semata-mata pada keuntungan finansial. Ini penting untuk memastikan tidak ada kesenjangan layanan antara pasien BPJS dan pasien umum yang mampu membayar biaya lebih tinggi. Selain itu, BPJS juga telah mulai mengkaji dan mengoreksi daftar penyakit yang dapat ditanggung secara gratis, sehingga kebijakan baru ini akan lebih menyasar kepada peningkatan layanan kesehatan yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melihat bahwa ini adalah persoalan yang serius, bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan selama ini itu standarisasinya tidak jelas, misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu seperti apa. Sehingga kemudian pemerintah mau mentransformasikan kebijakan ini ke dalam kebijakan KRIS, kelas rawat inap standar itu ya, rawat inap standar itu. Saya melihat memang dalam konteks kesehatan masyarakat ini kan merupakan satu kewajiban pemerintah ya, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi kita, amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, maupun di dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lain, bahwa memang salah satu kewajiban yang penting dari pemerintah, dari negara adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya tanpa kecuali. Dan itu sifatnya adalah gratis sebenarnya. Ini menjadi masalah karena kemudian pelayanan kesehatan kita ini itu tidak terstandariskan dengan baik, sehingga kemudian bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS ini juga masih mengalami masalah. Ini yang kemudian tentu menimbulkan keresahan sosial ya, menimbulkan problem sosial ya di masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan kita. Jadi kalau ditransformasikan ke dalam ke sini, tentu kita berharap supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat ini, khususnya dari aspek kualitas pelayanan ini, itu bisa lebih bagus sehingga masyarakat lebih makin memiliki trust ya, kepercayaan publik kepada pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan yang berbasis BPJS atau KRIS ini. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Partisipasi dan dukungan masyarakat sangat diharapkan dalam proses sosialisasi kebijakan ini. Pemerintah akan berusaha membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami dan mendukung transformasi ini demi kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Menjadi seorang ibu bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif.
Banyak profesional wanita menemukan diri mereka berjuang untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab karir dan peran sebagai orang tua. Bahkan tak jarang wanita memilih jalan child free. Lantas bagaimana tanggapan dosen psikolog Unhas terkait hal tersebut? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Menurut laporan terbaru, hampir 60% wanita melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan keluarga, hingga memilih jalan child free. Banyak wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak, karena mereka takut akan dampak yang akan terjadi pada karir mereka. Ketika seseorang menjadi orang tua, ada tanggung jawab besar yang harus diemban, dan ini bisa menguras waktu dan energi yang sebelumnya dihabiskan untuk karir. Oleh karena itu, beberapa individu memilih untuk memprioritaskan karir mereka tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengurus anak. Belakangan ini juga semakin banyak wanita yang memilih untuk fokus pada karir mereka. Namun ironisnya, tuntutan peran sebagai ibu seringkali membuat karir mereka terhambat, seperti dalam sebuah studi terbaru. Dilaporkan bahwa hampir 43% wanita merasa karir mereka terganggu setelah menjadi ibu. Lantas apakah ini yang membuat beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali? Di ibu itu adalah anugerah terbaik dari menjadi seorang perempuan, seperti itu. Nah, ketika memiliki anak-anak, harapannya menambah perasaan berharga diri seorang ibu. Dan kemudian kalau ibunya bekerja lalu dikatakan apakah memiliki anak hukuman karena itu bisa mengancam perkembangan karirnya, saya tidak sepakat. Artinya memiliki anak itu sudah secara alamiah dan berkarir juga bisa secara alamiah. Artinya seorang perempuan dikaruniai kemampuan untuk berkarir maupun memiliki anak. Susi Susanti menyebut bahwa cara untuk mengimbangi antara karir ibu dan perannya sebagai orang tua harusnya sudah dipikirkan dari awal sebelum menikah. Apalagi jika perempuan sudah berkarir sebelum menikah, hal ini tentunya sudah dipikirkan apakah ingin fokus berkarir atau ingin menjadi orang tua, atau bahkan ingin keduanya dengan mencari solusi yang tepat bersama pasangan. Ia juga menyebut bahwa karir dan memiliki anak merupakan hal yang saling mendukung untuk pertumbuhan seorang ibu atau seorang perempuan. Artinya sebenarnya perempuan tidak perlu merelakan salah satunya. Misal saya mau berkarir tapi saya child free aja gitu. Atau saya mau child free karena saya mau berkarir. Akhirnya salah satu yang satunya misal saya mau punya anak, akhirnya saya tidak perlu berkarir karena mau fokus ke anak. Sebenarnya itu pilihan masing-masing perempuan, tapi keduanya bisa berjalan. Lalu kalau ditanya mana yang lebih penting adalah perempuan yang bahagia. Kalau dia bahagia hanya dengan mengurus anak di rumah, silakan pilih itu. Ketika dia bahagia hanya dengan berkarir, silakan pilih itu gitu. Tapi kalau ada perempuan di luar sana yang memilih berkarir dan mengurus anak-anaknya sendiri dengan kemampuannya yang sebenarnya ada, ya itu silahkan juga gitu. Akhirnya kembali lagi ke diri dan kemampuan masing-masing perempuan. Dalam psikologi, terutama dalam neuroscience psikologi, perempuan dikaruniai satu kemampuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, yaitu bekerja dari satu hal atau multitasking. Perempuan ketika memutuskan untuk berkarir, tetapi juga mengurus anak, sebenarnya ia yakin memiliki kemampuan itu. Jadi yang perlu digali adalah kemampuan atau pengenalan diri seorang perempuan. Apakah ia mau berkarir sambil mengurus anak atau mau dibantu oleh orang lain? Karena kapan perempuan siap untuk berkarir dan juga siap untuk mengurus anaknya, disitulah kita bisa melihat kemampuan dari perempuan itu. Untuk semua perempuan, saya juga sebagai perempuan, kita memang seperti kita kadang terfokus pada pikiran atau overthinking kita terkait satu hal, terutama terkait karir setelah memiliki anak. Nah, ketahuilah kita itu dibekali kemampuan untuk mengurus anak maupun berkarir dan bisa menjalankan kedua hal ini tanpa melalaikan salah satunya. Yang kita butuhkan adalah kemauan. Yang kedua, support system. Support system yang terdekat adalah suami dan orang tua atau keluarga, tapi suami ini yang paling utama.
seperti itu. Tapi yang paling pertama tadi adalah perempuan yang berkemauan. Dari sudut pandang psikologi juga menyebut bahwa ketika perempuan melahirkan, ada hormon yang terproduksi yang tidak dimiliki oleh perempuan lain, seperti hormon kelekatan dengan anak yang mampu membuat ibunya enjoy dengan memiliki anak sambil berkarir. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pembentukan Presidensial Club menjadi wacana penting dalam pemerintahan terpilih Prabowo Subianto. Ide ini diharapkan mampu memastikan keberlanjutan kebijakan dan menciptakan ruang rekonsiliasi politik. Namun, sejumlah tantangan kelembagaan dan politik menimbulkan keraguan tentang efektivitas dan urgensi pembentukan klub ini di Indonesia. Wacana pembentukan Presidential Club menjadi topik hangat dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gagasan ini bertujuan menciptakan keberlanjutan kebijakan, serta menjadi ruang rekonsiliasi politik di Indonesia. Prabowo dan pendukungnya berharap Presidential Club dapat memperkuat hubungan antara presiden terdahulu dan yang sedang menjabat, serta menciptakan kerjasama yang lebih erat di antara elit politik. Namun, berbagai pihak menilai urgensi pembentukan Presidential Club ini masih perlu dipertanyakan. Dalam konteks kelembagaan, posisi dan kewenangan klub ini tidak jelas, dan dikhawatirkan akan tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Dewan Pertimbangan Presiden. Pengamat politik juga mengingatkan bahwa konteks politik Indonesia berbeda dengan Amerika Serikat, di mana Presidential Club di sana bersifat informal dan tidak terkait langsung dengan kebijakan politik. Kritik lain menyebutkan bahwa wacana ini bisa menjadi bentuk toxic positivity, yaitu menciptakan kesan persatuan tanpa menyelesaikan masalah mendasar, seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan masalah pendidikan di Indonesia. Fokus pemerintah, menurut mereka, seharusnya lebih diarahkan pada pembentukan ruang publik yang demokratis dan inklusif, yang memungkinkan diskusi terbuka antara berbagai pihak. Ada beberapa poin yang bisa menjadi rujukan presidensial club tersebut. Yang pertama, Prabowo menginginkan adanya keberlanjutan pemerintahan. Jadi dianggap bahwa atau diasumsikan bahwa dengan adanya presidensial club ini tidak ada lagi, artinya ada istilah berganti presiden, berganti kebijakan. Nah, menurut Prabowo, ketika kita mengadakan atau membuka ruang presidensial club ini, maka keberlanjutan dimungkinkan untuk terjadi. Artinya dari presiden sebelumnya bisa memberi saran kepada presiden berikutnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Tetapi ada beberapa yang sempat saya dengarkan juga dari beberapa pendukung Prabowo atau staf ahli Prabowo yang mengatakan bahwa ini juga sebagai ruang rekonsiliasi atau bahasa sederhananya ruang pemersatu, atau bisa dikatakan bahwa melalui Presidensial Club ini Indonesia atau elit-elit politik di Indonesia bisa semakin bersatu. Itu dua poin penting mengenai dasar atau ide dasar Presidensial Club. Tetapi kalau dikatakan bagaimana urgensi PC tersebut atau Presidensial Club tersebut, secara pribadi saya melihat bahwa belum memungkinkan di Indonesia. Dengan alasan pertama, ketika kita mengingat atau membuka kembali apa yang menjadi kewenangan Prabowo sebagai presiden dan apa yang menjadi kewenangan Presidensial Club itu belum jelas. Pertama, Prabowo sudah jelas sebagai presiden atau pemimpin eksekutif. Di dalam teori pemerintahan, eksekutif sudah jelas memiliki kewenangan tertinggi, atau presiden memiliki kewenangan tertinggi di bidang eksekutif. Sedangkan Presidensial Club itu tidak dijelaskan bagaimana posisinya di tata negara kita. Kita asumsikan saja bahwa anggaplah Presidensial Club ini di bawah presiden, maka itu akan tumbang tindih nantinya dengan apa yang ada sekarang. Karena sekarang kan sudah ada
Dewan Pertimbangan Presiden, di mana di dalam Dewan Pertimbangan Presiden tersebut ada elit-elit politik juga di dalamnya. Nah, itu akan jadi tumpang tindih. Sebagai langkah ke depan, Prabowo diharapkan dapat menjelaskan ide dasar dari pembentukan Presidential Club ini, mengadakan komunikasi langsung dengan para elit politik, dan mengedukasi masyarakat mengenai tujuan dan fungsi klub ini. Namun, ada harapan besar agar upaya rekonsiliasi dan kerjasama politik tidak hanya terbatas pada elit, melainkan juga mencakup penguatan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Terakhir, ada kekhawatiran bahwa jika klub ini dibentuk secara formal, anggaran negara bisa membengkak. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan dengan cermat, agar tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Feni Septiani Ismail, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.